Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 'adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi kalamuka wa ahsana kitabuka. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat subuh rahimana wa iyyakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di bumi ini hanya sebentar ya. Dan ini semua kita mengetahui. Kita dihadirkan oleh Allah di bumi ini hanya sebentar sekali. Maka setelah kita tahu kalau kita di sini itu hanya sebentar, dan menurut Nabi kita Muhammad SAW, usia umat beliau itu tidak seperti umat-umat yang sebelumnya, ya antara 60 tahun 70 tahun ya. Dan Rasulullah telah menunjukkan, dan Allah telah menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata juga dikasih usia di bumi ini berapa tahun kan? 63. Dan subhanallah, kita sudah menggunakan umur kita ini sudah lebih dari separuh ya Mbak ya. Ada yang masih 10% ya? 5%. Lebih dari separuh. Kalau usia kita sekarang itu sudah 50 tahun, tinggal 10 tahun, 13 tahun. Kalau sama dengan Rasulullah SAW 13 tahun, Masya Allah, sudah kelihatan ujungnya hanya berapa. Kalau dipakai untuk mudik, 13 kali mudik lagi. Jadi Allah memberikan kepada kita umur di dunia ini itu sebentar. Dan ini sudah kita ketahui. Tapi betapa banyak orang yang tidak merasakan kesebentaran itu, Pak. Yang dirasakan itu rasanya itu masih lama ya. Apalagi habis pergi ke dokter ngecek gula darah normal, kayaknya masih panjang. Itu perasaan, menurut saya perasaan yang menyesatkan. Perasaan kita harus mengikuti
berusaha untuk mengikuti ilmu. Kalau menurut ilmu itu kita hanya sebentar, maka jangan di perasaan itu, perasaannya masih lama, Belanda masih jauh. Nah itu seharusnya tidak seperti itu. Bahkan ketika kita membaca beberapa nasihat ulama ya, di antaranya mereka menjelaskan sosok mukmin itu adalah sosok yang dia menjalani waktu-waktunya dalam hidup ini adalah ya'ishul mu'min fi aniyatihi. Orang yang beriman itu menjalani hidup dengan kesekarangannya. Hidup itu bukan kemarin dan bukan nanti, Pak. Kalau urusan kemarin sudah selesai dicatat malaikat. Kalau nanti itu gaib, itu domainnya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Apakah usia kita itu sampai esok hari, ya kan? Itu kita nggak tahu. Itu tidak ada hubungannya dengan sakit. Karena kita sudah tahu kalau penyebab kematian itu bukan sehat, bukan sakit. Menurut ilmu, Pak ya. Kalau yang disebutkan oleh Al-Quran ini, kematian itu baru akan terjadi apabila ajal itu tiba. Yang namanya ilmu ini sababul maut, itu penyebab kematian itu ya satu ini aja yang paling valid. Kita tidak menemukan 30 juz ini, ya kan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang memberitahu misalnya ini, Pak ya, ada pemberitahuan orang yang sakit ini maka dia akan mati. Itu tidak ada. Posisi sakit dan posisi sehat di depan ilmu wahyu itu sama, yaitu sebagai cobaan, tidak pernah berubah, ya kan. Dikasih kesehatan itu dicoba, diuji, kesehatannya diambil juga diuji. Apakah ketika dikasih kesehatan menunjukkan umurnya, usianya itu panjang? Itu tidak seperti itu logikanya. Betapa banyak orang yang Masya Allah, dia mengambil sebab untuk menyehatkan badannya karena ada asumsi berpikir yang baku di pikiran dia. Kalau saya sehat, usia saya panjang, ya kan? Tidak seperti bapak itu sudah sakit-sakitan paling sebentar lagi, ya kan? Itu logika yang tidak benar, Pak. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena melampaui logika wahyu. Menurut ilmu wahyu, kematian itu baru akan terjadi apabila ajal tiba. Ya kan? Adapun orang sakit, ya kan, itu ujian. Bahkan sakitnya menurut kita parah pun, menurut saya jangan membangun logika yang melampaui. Karena ada orang yang kurang apa, Nabi Ayub alaihi salam sakitnya, Pak ya, udah nggak bisa apa-apa, dan itu bertahun-tahun sampai masyarakat sudah tidak mau membersamai lagi, dikucilkan, udahlah susah mau menceritakan bagaimana itu, ya kan. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ajal itu betul-betul menjadi privasinya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kuatkan. Jadi kalau saya sakit itu cobaan, bukan ujungnya itu kematian. Itu cobaan. Karena ketika kita mempersepsikan sesuatu sesuai dengan faktanya, itu akan membimbing kita menyikapinya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat sebentar di sini,
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberitahu ada episode yang kedua yang akan kita jalani, yaitu kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat ini dimulai dengan al-maut, ya kan? Ketika datang ajal. Tetapi ketika kita kedatangan ajal, itu yang terjadi adalah kita akan kedatangan tamu Allah, ya. Itu fakta ilmiah. Kedatangan tamu Allah. Bukan menurut medis, Pak, ya. Kalau menurut medis ya sebabnya itu jantungnya, itu paru-parunya, itu coronanya ngamuk, ya kan. Itu hanya ya'lamuna zahiran minal hayat. Mereka mengetahui sisi yang nampak dari kehidupan dunia. Tapi sisi yang tidak nampak sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mematikan atau mewafatkan manusia atau jiwa hina mautiha, ketika datang kematian itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut, dan orang yang belum mati itu juga diwafatkan oleh Allah. Kapan itu? Fi manamiha, ketika orang itu tidur, Pak. Jadi di dalam Al-Quran kalimat al-wafatu, ada wafat yang terjadinya itu rutin, yaitu ketika seseorang itu tidur dan ketika ajal tiba. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mewafatkan jiwa ketika datang kepadanya kematian. Wallati lam tamut, dan Allah juga mewafatkan jiwa yang belum datang kepadanya kematian. Kapan itu terjadi? Fi manamiha, yaitu ketika dia tidur. Masya Allah. Fayumsiku 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Nah, ketika datang kematian, Allah mewafatkan, ruhnya dipegang oleh Allah, ditahan, ya kan? Tapi yang belum datang ajal, yang masih diwafatkan sementara, fayursilul ukhra, rohnya itu dilepas kembali, Pak. Dibalikin lagi kepada yang tadi, yang tidur itu. Fayursilul ukhra ila ajalin musamma, sampai kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yang namanya ilmu yang valid, atau kalau dalam bahasa Allah itu al-haqqu, kebenaran, itu ya info ini, Pak. Karena ini adalah kebenaran, maka kita harus punya target terhadap info yang sudah sampai kepada level kebenaran ini. Target kita, di samping target pertama adalah mengetahui kebenaran, maka target yang kedua adalah kita harus menyikapi kebenaran sebagaimana yang semestinya. Minimal kebenaran itu kita sikapi dengan secara adil, itu kebenaran minimal, Bang. Maksimal kebenaran itu kita sikapi dengan ihsan. Dan secara kaidah Allah sudah menetapkan hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan orang yang bersikap ihsan apa? Ihsan. Masya Allah. Nah, ini secara umum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita sebentar dan
di akhirat sangat panjang sekali. Untuk bekal di dunia itu Allah sudah menyiapkan seluruhnya. Dan ini pun ucapan saya ini harus difikirkan, Pak. Untuk betul-betul pertama mengetahui kalau semua yang kita butuhkan sudah Allah siapkan seluruhnya. Kita membutuhkan lahan, badan kita ini fisik, ya kan? Kita dikasih lahan. Lahannya Allah apa? Lapangkan seluas-luasnya ini, Pak. Padahal yang dibutuhkan badan kita ini untuk menempati itu yang nggak luas sudah cukup, tapi dikasihnya luasnya minta ampun ya. Kita perlu makan, perut kita itu menampungnya sedikit ya kan, tapi Allah menyiapkannya melimpah. Minum juga begitu ya kan, semuanya begitu. Maka tidak ada alasan sedikitpun bagi hati kita untuk takut, khawatir, resah. Waduh, nanti anak saya bagaimana? Oh, bagaimana? Rasa seperti itu harus diselesaikan oleh ilmu, Pak ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kehidupan di dunia sudah Allah jamin, dan informasi dari Allah tentang jaminan itu harus kita proses ya kan, secara baik dan benar sehingga bisa menenteramkan hati. Nah, itu target kepetunjukan seperti yang ditarget oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merasa belum cukup, hanya sampai di zona iman. Beliau masih menginginkan zona setelah itu lagi. Dan Allah alhamdulillahnya telah menetapkan Nabiullah Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Artinya uswatun hasanah itu untuk kita apa? Untuk kita ikuti. Kalau kita ingin mengikuti Nabi Ibrahim, berarti dalam konteks kepetunjukan, hidayah yang sudah kita ketahui harus sampai bisa menenteramkan hati dan jiwa, Pak. Kalau sudah menenteramkan hati dan jiwa, hati insya Allah tidak gampang tergoda. Para jamaah rahimakumullah, karena Allah tahu umat Nabi Muhammad itu pendek dan sangat sebentar sekali di sini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang menurut saya istimewa, sangat istimewa dibanding anugerah yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini kesempatannya pendek dan kita oleh Allah diminta untuk menyiapkan bekal, dan otomatis waktu atau kesempatan untuk kita gunakan menyiapkan bekal itu pendek. Karena pendek, kita disuruh mengamalkan amalan-amalan yang kalau kita kerjakan, maka ini akan menjadi bekal yang sangat panjang usia bekal itu, Pak. Misalnya ya kan, Rasulullah SAW mengeluarkan hadis, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Kalian jangan ngebela-belain bepergian kecuali kepada salah satu dari 3 masjid. Kan di surat Az-Zariyat, akhir Az-Zariyat Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Di antara perbuatan ibadah itu adalah as-shalah, ya kan? Salat itu ibadah itu. Jadi kalau kita mendengar ibadah, yang paling pertama kali muncul apa? Salat ya. Ya salat itu. Tahukah kita, salat itu bobotnya berbeda-beda, nilainya itu berbeda-beda. Itu sangat terkait dengan jenis salatnya, lalu sangat terkait dengan waktu mengerjakan salat itu, lalu sangat terkait dengan tempat di mana dia menunaikan salat. Sangat beda sekali salat yang kita kerjakan di rumah dan kita kerjakan di masjid. Dan beda juga
Salat yang kita kerjakan di masjid, di musola ini, sama di Masjid Al-Aqsa, yang sama di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW beritahu salat di Masjid Al-Aqsa, misalnya salat subuh sekali di Masjid Al-Aqsa sama dengan salat di sini 500 kali salat. Kalau 500 kali itu 500 salat subuh kan berarti 500 hari Pak ya. Masya Allah, berapa tahun tuh? Setahun setengah. Sekali sholat subuh di Masjidil Aqsa sama dengan 1 tahun setengah sholat subuh di sini. Masya Allah. Dan penilaian itu hak, bukan sekedar info untuk sekedar memotivasi. Tidak. Itu adalah al-haqqu. Itu suatu kebenaran. Karena itu kebenaran, Rasul menasihati, jangan ngebela-belain bepergian kecuali hanya kepada salah satu dari 3 masjid. Coba. Memang seperti itu Pak. Lalu di Masjid Nabawi, misalnya sholat subuh sekali di Masjid Nabawi di Madinah sama dengan 1000 kali di sini. Berarti berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun itu panjang nggak? Panjang. Makanya kita jangan hanya tergiur duit, Pak. Duit kita cari untuk mencari nikmat yang lebih agung. Dan itu logika hidayah yang kita tangkap dari ayat-ayat Allah itu seperti itu. Jadi satu karunia kita gunakan untuk meraih karunia yang lebih agung. Jangan karunia yang agung kita pakai untuk mencari karunia yang di bawah itu. Itu secara logika nggak masuk Pak. Kalau Bapak punya uang 100.000, mengeluarkan modal 100.000 untuk mencari keuntungan 5.000, ya, lah modalnya lebih gede daripada kamu ini gimana sih mikirnya Pak? Itu salah mikir. Nah kebanyakan kita itu begitu Pak. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan apalagi coba untuk mencari sesuatu yang nilainya di bawah modal yang kita persembahkan. Itu hitung-hitungan bisnis itu kira-kira menguntungkan apa bikin buntung Pak? Bukan jebol lagi, tenggelam. Iya betul, tenggelam Pak. Makanya kalau di hadapan kita ada uang, di sini ada uang 1.000 perak, 5.000 ini, lalu kemudian 100.000, sama 1.000 untuk ngambil 1.000 perlu tenaga segitu, perlu waktu juga segitu, ya Pak ya, ngambilnya itu. Untuk ngambil 100.000 sama. Kok kita milih yang 1.000 ini? Itu sudah menurut saya cacat berpikir Pak ya. Dari pertama. Nah kita ingin info yang sudah sampai kepada level ilmu itu betul-betul memiliki pengaruh dalam diri kita. Pengaruhnya apa? Yaitu perubahan. Perubahan pertama mulai dari tidak tahu menjadi tahu. Itu perubahan pertama yang secara instan dan langsung ketika itu harus terjadi. Itu dari tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu perubahan yang kedua dari tahu menjadi mau, ya kan? Mau. Dan itu kalau bisa ya ketika itu juga menyikapinya itu, Masya Allah. Karena yang Allah inginkan adalah al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka kamu jangan sekali-kali ragu. Ini menunjukkan kebanyakan penghalang manusia untuk mendapatkan anugerah yang agung berupa hidayah itu bukan tidak tahu Pak. Tapi masalahnya hati ini entah tidak mau, entah belum mau, atau kemaunya masih kalah dengan kemauan yang lain-lain, kalah dengan kemauannya nafsu, kalah dengan alladzi waswisu fi sudurin nas, kalah dengan kemauan terhadap ya gemerlapnya dunia ini Pak ya. Masya Allah. Memang betul gemerlapnya dunia ini itu karunia Allah.
Tapi kan untuk mengkonsumsinya perlu waktu, perlu tenaga, ya kan? Perlu tenaga. Dan nilainya kita tahu itu kesenangan tapi sebentar. Ada jenis kenikmatan yang kalau kita memasuki nikmat itu, misalnya kita sholat di Masjidil Haram, sholat subuh. Memang sholat subuh di Masjidil Haram lebih panjang dari sini dari sisi waktu? Enggak Pak, sama. Kita paling sholat 1/4 jam di Masjidil Haram, 10 menit 1/4 jam sholat subuh. Di sini 1/4 jam, sama 1/4 jam. Tapi nilai di Masjidil Haram coba sama, waktunya sama Pak, segitu juga. Tenaga yang kita keluarkan untuk mengerjakan sholat ya sama. Tetapi gaji yang kita dapatkan itu menurut yang memberi gaji yaitu Allah adalah sama dengan 100.000 kali sholat subuh berjamaah di sini. Coba gimana Pak ngitungnya? Kalau 100.000 itu berapa tahun loh? Berapa Pak Agus? Kalkulatornya dipakai Pak Agus. Biar nggak dipakai hitung. 300 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Coba sekali sholat subuh di sana 300 tahun. Itu bekal untuk 300 tahun. Lalu bagaimana kalau 40 hari kita sholat subuh kayak seperti jamaah haji? Kali 100 tahun. Masya Allah. Itu beneran, dan itu dilombakan. Yang dilombakan itu yang seperti itu Pak. Jadi yang dilombakan itu Allah menyuruh kita untuk mengambil nikmat-nikmat yang agung itu. Adapun kesenangan yang ada di dunia itu Allah sifati mata qalil ghurur, kesenangan sebentar, sedikit, menipu. Itu jelas Allah yang berfirman. Ghurur itu menipu. Sifat kesenangannya itu apa? Menipu. Coba diulang-ulang Pak. Kalau Bapak misalnya mau makan yang Bapak sukai, Bapak ini menipu. Sambil makan kamu menipu saya. Semakin enak rasanya, semakin kuat level menipunya itu. Masya Allah. Oh ini enak ini. Apalagi kondangan. Kemarin kayaknya Pak Agus itu kemarin. Ternyata Pak Agus melihat saya sama-sama di kondangan di samping alun-alun Pak. Pak siapa itu yang undang? Pak Bagio? Siapa Pak Bagio itu? Oh warga sini ya. Pak Ali. Itu yang lakinya. Itu Pak Ali. Nah Pak Ali ke rumah saya. Saya nggak tahu kok ada SMS. Tiba-tiba sudah ada di depan rumah. Tapi pas mau ke masjid, saya ke masjid. Ternyata beliau ikut ke masjid. Habis sholat, saya kaget. Pak Ali bawa apa? Bawa kondangan itu. Temu ke masjid. Pak Ustadz, ini saya mengantarkan kondangan. Apa Pak Ali? Ini anak saya mau menikah tanggal 7 kemarin ya Pak ya? 7. Beliau ngantar sama istrinya. Yang nyopir istrinya. Beliaunya yang karena kakinya agak sakit, jadi istrinya yang nyopir. Masya Allah. Yaitu bagian dari hidup Pak ya. Ya kalau menikah ya silahkanlah, itu bagian dari kesenangan yang sebentar ya kan. Itu kan kesenangan sebentar, sedikit, dan
Meskipun kelihatannya banyak, memang daya tampung perut itu berapa? Kan sedikit juga Pak, ya kan? Lah kalau ini nyobain sini, nyobain sini, nyobain situ, alah, nggak karu-karuan nanti malah. Lalu kemudian gurur, memperdaya, semakin dihias itu, semakin maunya semakin berlama di situ. Padahal Allah sudah nyiapin, kita sudah ditungguin nikmat yang kholidin, yang selama-lamanya. Ini sifat nikmatnya beda yang kedua ini, yaitu yang kholidin, bahkan abada, kekal selama-lamanya. Dan dari sisi kualitas khairun, lebih baik, lebih baik. Di sini ada wanita, di sono ada wanita, ya kan? Tapi yang di sana lebih baik. Di sini ada wanita, kita bersenang-senang dengan perempuan di sini sebentar, Pak. Tapi kalau di sono, jadi kalau akal kita nggak dipakai secara baik, tersesat. Tersesat itu sebelum badan kita terlibat. Itu di akal, Pak, di mikirnya itu, Pak. Nah ini subhanallah. Kembali kepada tadi, jadi Rasulullah menyuruh untuk ngebela-bela ini bepergian itu kepada salah satu dari 3 masjid. Silahkan kita bekerja mencari dunia. Kalau tujuannya adalah kita gunakan untuk bekal perjalanan menuju, kan biasanya kalau orang itu mau umroh, kalau orang yang kaya-kaya biasanya sebentar saja, Pak, ya kan? Tapi kalau orang kampung maunya semakin lama di sono, karena berarti ibadahnya akan lebih lama, dan itu berarti perolehannya lebih banyak. Kalau jamaah haji plus hanya ada 15 hari, 20 hari, paling banyak juga 25 hari. Tapi haji biasa berapa? 40 hari. Itu transaksi yang menguntungkan. Allah memberi keberuntungan kepada jamaah haji biasa itu lebih menguntungkan. Dan itu contoh, Pak, ya. Orang jamaah haji plus fasilitasnya di depan, dekat-dekat, ya kan. Tapi kesempatan yang Allah berikan kepadanya hanya sebentar. Haji biasa jaraknya ada 1 kilo, ada yang 2 kilo, ya kan. Ada yang setengah kilo dari tempat dari masjid itu. Tetapi dia lebih lama, yaitu 40 hari. 1 kali sholat saja jamaah haji plus itu kalah, ya kan. Kan perbandingannya ini 100.000, yang situ berapa, ya kan? Kelipatannya 100.000, 100.000, 100.000. Beda sehari saja itu kan 5 kali sholat, berarti berapa? Ya kan 100.000 kali 5, 500.000, ya kan? Baru susah lah ngitungnya. Karena untuk hidup di akhirat itu memerlukan bekal yang sangat banyak, Pak. Karena kita dihidupkan di usianya panjang sekali. Maka kebutuhan untuk hidup yang panjang itu juga sangat banyak. Termasuk wirid-wirid kita di sini juga langsung tertransfer, atau Allah wujudkan di sana menjadi bekal yang nanti akan kita temui insyaallah. Oh ya, termasuk sedekah. Masya Allah, sedekah, Pak, sedekah. Ilmu tentang sedekah juga ada salah satu nasihatnya. Kita selama ini persepsi kita terhadap harta itu apa? Kan kita nggak pernah mengoreksi begitu, Pak. Nggak tahu kita ini melihat harta itu. Salah satu nasihat Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Peliharalah diri kamu dari api neraka. Dengan apa? Meskipun dengan menggunakan sepotong kurma. Jadi harta itu menggunakannya, konteksnya adalah untuk menyelamatkan diri. Itu modal, Pak.
untuk menyelamatkan diri dari neraka. Itu persepsi itu yang paling tepat seperti itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ya kan menyampaikan bahasanya itu kalau ya kan, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Seandainya orang-orang yang zalim itu memiliki harta, dan harta yang dimilikinya itu sebanyak ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi itu menjadi milik satu orang yang zalim ini. Lalu Allah tambahkan wa mislahu ma'ahu, dan 2 kali lipatnya lagi. Coba, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi. Jadi seandainya orang yang zalim ini pada hari kiamat itu memiliki kekayaan yang nilainya adalah senilai semua yang di bumi ini, dan itu ditambah segitu lagi, berarti 2 kali lipat aset bumi ini ya kan, 2 bumi kira-kira, maka akan dipakai untuk apa oleh dia? Laftadau bihi, niscaya dia akan menggunakannya untuk apa? Untuk membebaskan dirinya min su'il azabi yaumal qiyamah, dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dari azab yang buruk pada hari kiamat. Jadi konteksnya itu kalau kita punya infak, sedekah, itu untuk menyelamatkan, Pak. Untuk menjaga, menyelamatkan. Kalau untuk surga itu pasti. Karena logika untuk dapat surga harus melewati urusan dosa selesai. Maka ayatnya itu urutannya adalah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Segeralah kamu untuk meraih ampunan. Jadi orientasi kita pertama adalah menyelesaikan dosa-dosa. Jangan pernah ada persepsi di dalam hati kita itu kayaknya sudah nggak punya dosa. Jangan begitu. Siapapun kita, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, apalagi beliau, persepsi tentang dosa itu tidak pernah terlepas dari diri beliau, Pak. Meskipun beliau sudah tahu dosanya sudah diampuni, yang telah lalu, yang telah, artinya kan beliau punya dosa, Pak. Tapi diampuni gitu kan. Artinya betapa haknya Allah Subhanahu wa taala. Di satu item nikmat saja Allah memberi nikmat lahan segini besarnya ini. Gimana kita ngebalasnya? Maka kita jangan tertipu oleh sertifikat yang kita miliki atas nama misalnya ulil albab 200 meter ya kan. 200 meter. Tertipu dengan itu ya. Padahal yang kita konsumsi, yang kita nikmati itu dari ujung ke ujung ya Pak ya. Apa pakai sertifikat? Kan enggak. Faktanya kita menggunakan, menginjak-injak seluruh bumi ini Allah. Dan itu akan ditanya semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada konteks ibadah ya. Jadi ada bekal yang namanya sholat, dan sholat yang paling utama itu sholat yang difardukan. Dan sholat yang difardukan ini secara pelaksanaannya yang lebih utama adalah di masjid ya. Ini yang perlu kita, kalau bisa kita jaga sampai ajal tiba. Jangan terlalu tergiur dengan yang sunnah-sunnah, sementara mengerjakan sholat fardu di masjid itu kita remehkan. Itu menurut saya itu logikanya nggak tepat, Pak. Karena secara ilmu Rasulullah SAW menyebutkan ya kan tentang sholat berjamaah. Apalagi sholat berjamaah itu sholat subuh ya kan, lebih lagi sholat berjamaah secara umum itu di hadis sahih muttafaqun alaih, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah.
Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat yang sendirian. Berapa terpaut tingkatannya? Bisabain wa ishrina darajah, yaitu 27 derajat. Bukan 27 kali, Pak, tapi 27 derajat. Kalimatnya jelas, derajat. Pernah ada orang menggunakan ilmu ini, ada orang soleh, Pak, ya. Saya baca satu kisah. Dia ketika itu sholat isya berjamaah, ternyata dia terlambat. Jamaahnya sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu dia karena sudah bubar di situ, ngejar ke tempat yang lain. Ternyata juga sudah assalamualaikum, assalamualaikum, ngejar lagi. Waduh, usaha dia gagal untuk ikut sholat berjamaah. Akhirnya dia ingat ilmu ini. Ini ilmu matematika, Pak. Oh, sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri 27 derajat. Lah, bagaimana beliau menyikapi? Karena ini beliau sudah tahu hadis ini. Akhirnya beliau hitung, Pak. Oh, sholat isya itu, kalau gitu saya akan sholat isya. Jadi dia merasa mendapatkan ilham dari Allah untuk mengejar sholat jamaah tadi itu. Maka dia sholat sendiri di rumah, sholat isya 27 kali. Berarti 27 kali 4 rakaat berapa, Pak? 27 kali 4 iya 108. Ya sudah kebayang sampai subuh lah paling enggak. Sampai subuh dia kecapean, ya kan, dia tidur, Pak. Habis tidur itu mimpi. Apa mimpinya? Allah impikan. Dalam mimpi itu dia seolah-olah itu ikut lomba, naik kuda, ikut lomba. Nah, teman-temannya di depan semua, dia di belakang ngejar, berusaha mengejar, Pak. Dan nggak bisa ngalahkan itu. Setiap ngejar selalu kalah, selalu nggak gagal. Akhirnya dia, kenapa saya ini nggak bisa membersamai kamu ke depan ini? Yang di depan ngasih tahu, karena kamu nggak ikut sholat jamaah. Padahal dia sudah sholat 100 kali, Pak. Itulah posisi syariat yang posisinya wajib. Itu menurut saya tidak bisa dibandingkan dengan yang sunnah-sunnah, Pak. Ini di dalam sholat. Contoh di dalam puasa. Ini disebutkan di dalam hadis. Kalau orang berpuasa Ramadan, lalu dia tidak berpuasa walau 1 hari dengan tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat, puasanya batal, ya kan? Bukan karena sakit, bukan karena musafir, bukan karena halangan-halangan yang dibenarkan oleh syariat. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, seandainya orang itu mengganti puasa 1 hari puasa ini Ramadan dengan puasa terus-menerus sampai ajal tiba, maka puasa dia yang mengganti itu tidak bisa menggantikan yang 1 hari itu di Ramadan. Itulah kenapa secara umum, ya Pak, di hadis Sahih Bukhari itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada satu amalan pun yang digunakan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan. Ilmu ini tolong dikokohkan, Mbak, di dalam akal, di dalam hati kita. Jadi kalau yang fardu secara pelaksanaan harus kita kuatkan, secara ilmu dikuatkan, secara pemahaman dikokohkan, secara keyakinan juga dikuatkan lagi. Lalu secara berpegangan terhadap petunjuk ini harus dikuatkan. Apapun yang terjadi, ya kan,
Sampai-sampai khususon untuk sholat subuh nih Mbak ya, sholat subuh sama sholat isya ini spesial. Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfalail. Siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sholat malam, semalam suntuk. Ya kan? Masya Allah, padahal cuma 2 rakaat, seolah-olah seperti dia sholat semalam suntuk. Lalu kemudian ini di dalam hadis muttafaqun alaih yang lain, lau ya'lamuna ma fil adamati was subhi la atauhuma walau habban. Seandainya mereka itu mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi 2 sholat itu meskipun dari rumahnya itu merangkak, Bang. Merangkak itu berarti orang yang jalannya merangkak berarti dia cacat, berarti dia dalam kondisi sakit, Bang. Dalam kondisi sakit pun untuk sholat berjamaah, padahal kalau orang sakit itu kan diperkenankan, Pak ya. Masya Allah. Tapi ternyata seandainya mereka mengetahui, pasti mereka akan datang dengan. Nah, ini betapa agungnya. Lalu kemudian satu lagi hadisnya, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Seandainya orang munafik itu mengetahui betapa agungnya nilai kedua sholat itu, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun merangkak. Makanya kalau masih bisa dipapah ya kan berarti kan levelnya masih di bawah daripada merangkak, itu dia akan datang, Bang. Betul, Bang. Dan kuncinya di sholat 5 waktu. Kalau ini Allah berikan kepada kita, maka nanti akan nular. Nularnya apa? Allah akan berikan kepada kita yang lain-lain, ya kan? Kuncinya di sholat, Pak. Di sholat 5 waktu yang wajib ini kita coba jaga. Ini kira-kira para jamaah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum, dan semoga kita diberi istiqomah dan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.